Shalom, selamat pagi Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang untuk seluruh jemaat yang hadir di auditorium maupun lewat ruang Zoom. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, marilah kita membacakan visi misi STT Aletheia. Visi STT Aletheia menjadi lembaga pendidikan teologi yang mengembangkan studi biblika dan teologi reform yang unggulan dalam bidang pengembalaan dan menjadi rujukan bagi gereja-gereja dan lembaga-lembaga pelayanan Kristen di Indonesia pada tahun 2022. Misi STT Aletheia: 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi kependetaan dengan memberikan tekanan pada teori dan praksis pengembalaan dan biblikal dan wawasan reform. 2. Menyelenggarakan penelitian teologi tentang teori dan praksis pengembalaan yang biblikal, berwawasan reform yang relevan dalam konteks pelayanan di Indonesia. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bentuk pengembalaan dan pemberdayaan warga gereja dan lembaga Kristen di Indonesia. Saat teduh. Marilah kita mengangkat hati kita dan yakinilah bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah ke atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Allah dengan kekuasaannya dan Maha Kudus mau hadir dalam dunia ini. Marilah kita menyambut Dia yang esa dengan sembah dan puji-pujian kita bersama. Kita pujikan Tuhan Allah hadir. Mari kita sujud menyembah Tuhan. Tuhan Allah hadir, sujud dan sembahlah dengan kerendahan hati. Puji Maha Kudus dengan hormat hikmat, bersehati beribadah. Dialah yang esa, Allah Maha Kudus, pujilah selamanya. Tuhan Allah hadir dengan segala musik, malaikat mengelilingi Dia. Suci, 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 puji tak berhenti, semua orang pun pujilah. Dengarlah, oh Tuhan, suara hamba ini, terimalah pujianku. Tuhan Allah hadir, menyucikan kita yang mau bersandar pada anugerahnya. Tuhan Allah hadir, sucikanlah hamba yang bersandar anugerahnya. Seperti tentara surga menghampiri Allah, datang sujud dan berbakti. Jadilah kehendak-Mu di dalam gereja seperti dalam surga. Mazmur nomor 99 ayat yang 1. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Jemaat persilakan untuk duduk kembali.
Jemaat yang terkasih, mari kita menyadari bahwa sebenarnya kita tidak layak sama sekali untuk menghampiri Allah yang Maha Kudus itu, selain daripada karunia yang melayakkan kita. Karunia yang harusnya tidak patut kita terima, tapi Tuhan Yesus mau berkorban untuk menyucikan kita yang berdosa, dilayakkan untuk menghampiri Allah. Mari kita nyanyikan kurnia yang indah penuh berkat, nyanyian pujian nomor 118. Kurnia yang indah penuh berkat, tak tersangka ku diberi dari Golgota tempat laknat, darah tertumpah mengampuni. Kurnia yang tak patut ku terima. Kurnia penghapus segenap dosa. Dosa yang tak tersembunyikan, kuasa manapun tak mampan, tapi darah Tuhan menyucikan. Dosa yang tak tersembunyikan, kuasa mana pun tidak mempan, namun darahnya menyucikan, hingga bersih dan penuh iman. Kurnia yang tak patut ku terima. Kurnia penghapus segenap dosa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. Tuhan mengasihi kami meskipun kami penuh dengan dosa. Kami minta ampun atas segala dosa, atas segala kesalahan yang kami lakukan. Kami bersyukur atas karunia, atas anugerah yang Tuhan berikan pada kami ya Tuhan. Lewat itu Tuhan menyucikan kami, sehingga kami layak untuk menghampiri Allah. Kami layak untuk datang kepada Allah. Kami bersyukur, kami terima kasih kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mengampuni dosa kami. Biarlah Tuhan yang membimbing kami, memberikan kami kekuatan pula, agar kami dapat menjalani hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sampaikan berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang mengaku dengan tulus dan ikhlas, sebagaimana janji Allah di dalam Roma pasal 5 ayat 8 dan ke-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, dan oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dengarkanlah pula petunjuk hidup baru yang melandasi hidup kita, yang sudah menerima kasih karunia dari Allah, yaitu dalam Galatia pasal 5 ayat ke-13. Saya mengajak jemaat untuk berdiri, kita akan membacakannya bersama-sama. 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita yang telah diselamatkan diberikan tugas untuk melayani Tuhan. Marilah kita dengan setia dan taat melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Terlebih untuk kita di tempat ini, kita dipersiapkan untuk menggembalakan domba-domba Allah. Seperti dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 1 dan 11 yang memberikan pesan bagaimana seharusnya menggembalakan kawanan domba Allah. Saudari Winda akan membawakan pujian ini, dan marilah kita merenungkan isi, kita merefleksikan dari syair-syair yang ada di dalam pujian ini.
kepadamu, mengabdikan diri dengan hati yang kasih, memelihara dan menjaga tanpa lelah. Oh Tuhan Yesus, Gembala Agungku, yang rela mati demi diriku. Ku yang hilang telah Kau bawa pulang ke padang kesukaan. Oh Tuhan Yesus, pimpinlah hidupku jadi gembala untuk kawanan domba-Mu, mengasihi dengan hati murni setiap domba yang Kau beri, mengasihi dengan hati murni setiap domba yang Kau beri. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Yang pertama, kita akan berdoa untuk STT Aletheia. Kita akan berdoa untuk kerjasama STT Aletheia dengan gereja-gereja di luar, baik GKT maupun gereja-gereja lainnya, agar dapat terjalin dengan baik. Dan yang kedua, kita berdoa untuk masyarakat Indonesia, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini. Biarlah masyarakat Indonesia dapat lebih bijak dalam menggunakan berbagai media sosial dan teknologi yang ada. Mari kita bersatu dalam doa, saya akan memimpin. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kembali dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur akan kasih Tuhan dalam hidup kami, dalam kehidupan kami tempat ini di STT Aletheia ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk STT Aletheia dalam membangun relasi dengan gereja-gereja di luar, baik dengan GKT maupun gereja-gereja lainnya Tuhan, agar Tuhan yang memberkati hubungan STT Aletheia dengan gereja-gereja yang ada, agar dapat terjalin dengan baik, agar dapat saling membangun, dapat saling menguatkan. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk Indonesia pada saat ini ya Tuhan, di tengah berkembangnya teknologi, berkembangnya zaman saat ini ya Tuhan, kami berdoa agar masyarakat Indonesia juga Engkau berikan hati untuk lebih bijak dalam menggunakan berbagai teknologi, berbagai media sosial yang ada saat ini, agar dalam kemajuan ini bukan masalah yang terjadi, tapi biarlah Indonesia dapat semakin berkembang dengan lebih baik ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh pokok doa kami dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Firman Tuhan pagi hari ini akan dibawakan oleh Evangelis Darwis Daud Tasemak. Kepada hambanya saya persilakan. Shalom. Pertama-tama terima kasih kepada STT Aletheia dan juga para dosen yang memberikan kesempatan untuk boleh sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan mari kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur
kami diberikan kesempatan untuk boleh datang beribadah kepadamu, sekaligus mempersiapkan diri untuk belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, baik hamba-Mu dalam segala keterbatasan maupun juga saudara kami baik yang ada di auditorium maupun saudara kami yang ada di ruang Zoom. Kami ditolong untuk boleh mengerti dan melakukan firman-Mu teristimewa ketika kami dipanggil di dalam penggembalaan. Kami serahkan firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan sekaligus kita lakukan di dalam pelayanan kita dari 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang kedua. 1 Petrus pasal 5 ayat yang kedua. Saya bacakan untuk kita sekalian. 1 Petrus pasal 5 ayat yang kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Bapak, Ibu, dan saudaraku, rekan-rekan mahasiswa yang dikasihi oleh Tuhan, ketika memulai sebuah panggilan dalam studi di STT Aletheia untuk menjadi hamba Tuhan, saya punya ekspektasi yang sangat tinggi gitu ya. Namun rupanya jauh dari realita ketika berada di dalam pelayanan. Nah, saya berpikir dulu untuk menjadi hamba Tuhan itu menjadi sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa. Ketika misalnya berdiri di atas mimbar, pakai dasi, terus menyampaikan firman Tuhan, ketika bertemu dengan jemaat atau berinteraksi dengan jemaat itu kita bisa dipanggil lause, cuantau, boksu. Itu ada satu kebanggaan yang saya dapatkan, maksudnya saya inginkan ketika memulai panggilan menjadi mahasiswa di STT Aletheia. Namun ketika di dalam pelayanan, ekspektasi itu tidak sesuai dengan realita yang saya inginkan. Apalagi ketika kita sudah di pelayanan dan menjadi gembala atau kita menggembalakan jemaat, itu ada sukacita tersendiri karena kita bisa menikmati pelayanan itu dengan baik. Ya tentu dalam pengalaman setiap orang penggembalaan itu berbeda-beda. Secara khusus hari ini pengalaman ingin saya bagikan kepada kita semua. Nah, meskipun demikian bukan lagi menjadi rahasia bahwa menjadi pelayan Tuhan di dalam jemaat itu ada kebanggaan tersendiri. Ada satu kepercayaan diri yang dicapai di dalam pelayanan sehingga kita merasa bangga. Nah, ketika masuk di dalam pelayanan itu seringkali berbeda dengan memulai satu pembelajaran di STT Aletheia. Nah, lalu seperti apakah hamba Tuhan atau gembala ketika kita di gereja? Nah, ini sharing pribadi dan tentu setiap hamba Tuhan punya pengalaman yang berbeda dalam setiap konteks yang berbeda pula. Nah, bagi kita sebagai jemaat pun tentu memandang gembala atau memandang pelayan, memandang hamba Tuhan itu dari sudut pandang yang berbeda. Nah, hari ini saya ingin membagikan kepada kita semua bahwa rupanya ekspektasi saya ketika saya masuk di STT Aletheia itu keliru ketika menjalani panggilan dan sesungguhnya menjadi hamba Tuhan dan terjun di dalam pelayanan. Dan kita ditolong hari ini berdasarkan kitab suci sebagai pedoman hidup kita bahwa panggilan sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala atau pekerja atau pelayan di instansi Kristen atau dimanapun kita melayani, itu kita ditolong oleh Petrus dalam 1 Petrus teristimewa pasal 5 ayat yang kedua. Itu memberikan prinsip-prinsip dasarnya, yaitu gembalakanlah kawanan domba Allah. Dan saya tertarik ya, memang tema kita dalam semester ini juga adalah berani menjadi gembala yang setia. Nah, kata setia di sana adalah satu kata yang memang ya gampang sih gitu ya, maksudnya oh ya setia, pokoknya setia gitu ya. Tapi apakah kesetiaan itu ketika ada di dalam pelayanan benar-benar kita mau berkorban di dalamnya?
Nah, Petrus menolong kita melihat bahwa seorang gembala, yang saya lebih fokus kepada yang namanya teaching elder gitu ya. Tidak berbicara soal ruling elder, tetapi kepada gembala atau pendeta penginjil yang menjadi gembala, kalimat gembalakanlah kawanan domba Allah itu tentu lebih spesifik lagi bagaimana kita hadir di tengah-tengah jemaat untuk melayani mereka. Nah, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berani menjadi gembala yang setia, berani menjadi gembala, menggembalakan kawanan domba Allah adalah tema yang menurut saya secara pribadi dalam pelayanan penggembalaan menjadi sebuah ekspektasi yang kontras ketika saya memulai menjadi mahasiswa STT Aletheia tahun 2008. Dulu saat menjadi mahasiswa saya berpikir, gampang. Nanti kalau sudah kuliah, lulus, masuk dalam pelayanan, saya akan menjadi gembala yang menggembalakan kawanan domba Allah. Saya akan menjadi gembala yang setia. Nah, rupanya itu memang sudah menjadi panggilan, pasti melayani dengan setia. Kata setia itu tentu banyak aspek ya, teman-teman, Bapak Ibu dan saudaraku. Namun setelah di ladang pelayanan kondisinya berbeda. Maafkan. Susah banget. Susah banget. Saya berharap setelah khotbah ini jangan ada yang mundur dari STT Aletheia gitu ya. Nah, banyak tantangan yang kita belum temukan ketika kita menjadi mahasiswa. Banyak tantangan yang sebetulnya orang cerita bahwa menjadi gembala itu seperti ini, tapi ketika kita sudah ada di dalam pelayanan, baru kita menemukan tantangan yang jauh lebih berat dari cerita-cerita orang yang kita dengarkan. Nah, jikalau demikian, bagaimana seharusnya menjadi gembala yang setia? Bagaimana seharusnya menggembalakan kawanan domba Allah? Nah, Petrus menolong kita. Saya mengambil dua hal pelajaran penting di dalam bagian ini. Yang pertama adalah gembala itu memberi makan. Ya. Gembala itu memberi makan. Kalimat gembalakanlah kawanan domba Allah yang secara khusus kata gembalakanlah di situ menggunakan kata feed di situ, itu diartikan memberi makan. Dalam bahasa sederhana saya menggunakannya, gembala itu memberi makan jemaat. Bagaimana caranya, Pak? Bukankah justru mereka sebagai jemaat itu memberikan persembahan dan menjadikan persembahan itu sebagai biaya operasional, termasuk di dalamnya adalah sebagai kesejahteraan hamba-hamba Tuhan. Rupanya menjadi hamba Tuhan bukan hanya sebatas itu. Saya seringkali merenungkan begini, rekan-rekan sekalian. Kalau seorang hamba Tuhan itu melakukan rutinitas, berkhotbah, visitasi, kemudian mengajar ataupun pelayanan pastoral lainnya, lalu mereka mendapatkan apa yang menjadi haknya mereka, bagi saya itu adalah rutinitas kita dan itu adalah pekerjaan. Itu sudah menjadi bagian kita. Tetapi kalau seorang hamba Tuhan dapat memberi lebih dari yang seharusnya, melampaui dari rutinitas pelayanan itu, baru itu namanya pelayanan. Itu dalam perenungan saya secara pribadi. Pengalaman setiap orang berbeda-beda ya. Dan memberi lebih itu tidak sekedar diukur dari materi. Tapi saya yakin bahwa kita pun hamba Tuhan bukan hanya berfokus kepada materi, tetapi kita seringkali banyak berfokus kepada bagaimana kita melayani jemaat itu, memberikan pikiran kita, memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita, doa kita, bahkan materi, bahkan kita bisa jadi korban perusahaan. Itu adalah pelayanan. Nah, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, apalagi menjadi gembala, terutama di masa pandemi. Saya ingin bagikan sedikit ya, menjadi ujian yang sesungguhnya seorang gembala, seorang hamba Tuhan di masa pandemi yang sangat berat. Mungkin sebelum pandemi pelayanan itu sudah sulit dan banyak tantangan. Tapi di masa pandemi lebih kompleks lagi. Menjadi ujian yang sesungguhnya bagi banyak hamba Tuhan, bahwa gembala yang sesungguhnya adalah terpanggil
untuk menggembalakan kawanan domba Allah. Yang selanjutnya di dalam perenungan itu kita ditolong atau dipanggil untuk merencanakan banyak hal, bertindak di dalam banyak hal, berkorban dalam banyak hal, bahkan terlihat dari pengalaman pelayanan yang akan kita bagikan pada saat ini. Rekan-rekan mahasiswa dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pengalaman pelayanan, apa yang saudara lakukan jika di dalam masa pandemi hari ini ada jemaat kita yang kesulitan tentang ekonomi? Apakah kita rela membiarkan mereka, melihat mereka kelaparan begitu? Sementara kita mengharapkan bahwa ada pelayanan diakonia dari gereja, dan gereja pun sedang mengalami defisit yang luar biasa. Sementara kita sedang diuji bagaimana kita hadir untuk menggembalakan, untuk memberi makan kepada jemaat kita, kepada domba-domba kita. Disitulah ujian gembala yang sesungguhnya, disitulah ujian hamba Tuhan yang sesungguhnya. Rela menjadikan dirinya lapar agar domba-dombanya itu mendapatkan makanan. Ya walaupun mungkin kita tidak bisa memberikan lebih banyak gitu ya. Tapi paling tidak kita bisa memberikan mereka apa yang mereka butuhkan. Mereka butuh makan. Kita bisa menyisihkan atau memberikan mereka kebutuhan pokok. Belikan beras 5 kilo atau 10 kilo atau kebutuhan yang lain. Wah Pak, kalau itu satu keluarga tidak masalah. Bagaimana kalau misalnya 5 kakak? Apakah kita masih mau untuk melayani? Oh ya, saya mau mempergunakan tabungan saya, uang saya, kesejahteraan saya untuk menolong mereka. Dan rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, ketika di masa pandemi kami mencoba menolong jemaat dengan satu pekerjaan atau sebuah terobosan, yaitu memelihara lele gitu ya. Di bagian atas itu, di sebelah kiri itu kami mencoba untuk ternak lele ya. Jadi kami beli bahannya, kami mencoba untuk belajar sampai 3 kali itu baru saya berhasil, rekan-rekan. Setelah itu kami datang kepada jemaat yang memang tidak mampu begitu. Kami mengatakan, Pak gimana? Mau enggak untuk ternak lele? Karena waktu itu memang selain kebutuhan lele itu sangat dibutuhkan dan juga lumayan untuk dijual begitu. Jemaat ini merespon dengan baik. Lalu kami menolong mereka untuk memfasilitasi mereka, memberikan mereka kolam, memberikan mereka bibit, dan sampai mereka kami bimbing untuk bagaimana caranya memberi air, bagaimana caranya memberi makan begitu lelenya sampai berhasil. Karena kalau lele itu salah pelihara itu juga bisa mati. Salah kasih air aja itu bisa mati. Salah kasih pakan aja bisa mati. Dan itu yang kami lakukan. Dan kami memakai sedikit uang kami gitu, maksudnya dari bagian berkat yang Tuhan titipkan untuk kami menolong jemaat. Lalu kami juga ketika di masa pandemi ada orang-orang yang membutuhkan kebutuhan hidup, meskipun memang kami tidak melakukan banyak hal, misalnya kami kirim 1 kontainer, enggak. Kami berbagi sedikit dari apa yang memang menjadi panggilan kami untuk kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Kami membawakan mereka kebutuhan hidup, termasuk sembako, termasuk masker di dalamnya. Nah, nilainya tidak seberapa, tetapi motivasi kami adalah langkah awal sangat penting untuk menjadi kebiasaan yang baik di dalam menolong mereka yang sedang membutuhkan. Lalu apa yang saudara lakukan jika gereja yang sedang kita layani itu tiba-tiba mengalami defisit keuangan dan tidak mampu memberi kita tunjangan sesuai dengan standar?
Dan saya senang ya, saya banyak sharing dengan rekan-rekan hamba Tuhan yang mengalami hal yang sama di beberapa gereja gitu. Dan mereka berkata gini kepada majelis mereka, Pak, seberapapun gereja mampu, itu yang kami terima. Dan jika selanjutnya makin defisit, apakah kita bisa berkata kepada majelis gereja kita, Pak, saya tidak ambil tunjangan saya ya, biarkan dipakai untuk gereja. Memang di dalam pelayanan rekan-rekan dikasih oleh Tuhan, tantangan itu salah satunya adalah kita mau dipanggil untuk tetap setia di dalam setiap kondisi apapun. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah mendengar seorang teman berkata, wah enak Pak karena Bapak belum punya anak begitu ya. Lalu saya katakan, iya kami memang belum punya anak, tapi kami punya keluarga yang besar dan kebutuhannya tetap sama. Tetapi yang kami mau adalah kami tetap setia di dalam panggilan untuk menggembalakan jemaat. Nah Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahkan ada seorang rekan hamba Tuhan berkata, Pak Darwis, jangan dibiasakan seperti itu. Nanti kalau orang lain yang datang ke situ atau hamba Tuhan yang lain ke situ, itu akan menjadi kebiasaan yang buruk. Dan itu akan membuat hamba Tuhan itu terbiasa, bahkan jemaat itu terbiasa untuk mengandalkan hamba Tuhan. Saya pikir ini adalah sebuah panggilan, lalu kami katakan ini adalah panggilan iman kami, yang tentu pengalaman setiap orang dan panggilan imannya berbeda-beda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam situasi yang demikian, kami mencoba membawa diri kami sepenuhnya di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami mencoba merenungkan bahwa biarlah Tuhan yang memelihara kami dan Tuhan yang memberikan kami kehidupan di dalam segala kebutuhan hidup yang kami butuhkan. Lalu penggembalaan dan pelayanan itu kami bagikan ini adalah selalu berprinsip begini. Memberi terlebih dahulu baru berpikir. Apa yang saya maksudkan di sini rekan-rekan sekalian? Bukan sebaliknya berpikir atau berhitung terlebih dahulu baru memberi. Nah begini, seringkali kan orang berpikir bahwa saya hitung dulu ya berapa saya punya berkat yang ada baru saya berikan kepada orang lain. Tetapi yang kami lakukan dalam penggembalaan, dan saya senang dengan beberapa rekan-rekan hamba Tuhan juga punya prinsip seperti itu. Pokoknya memberi dulu. Soal kita makan atau tidak, itu biar Tuhan pelihara. Nah Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, makanya saya senang dengan apa yang disampaikan oleh Mother Teresa, mengatakan bahwa panggilan gembala, saya merefleksikan dalam panggilan gembala adalah memberi makan, bahwa tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal besar, tetapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, sehingga orang gembala bukan soal banyaknya atau besarnya pemberian kita di dalam melayani jemaat. Tetapi pelayanan yang kita lakukan itu adalah kita melakukannya dengan cinta yang besar, sukacita yang besar, dan itu akan menjadi gaya hidup kita di dalam pelayanan. Dan yang paling disyukuri dalam pergumulan ataupun juga perjalanan pelayanan kami adalah Tuhan itu selalu mengingatkan bahwa jangan pernah takut, dan rupanya Tuhan pun memelihara kami dengan rekan-rekan seiman, saudara-saudara hamba Tuhan yang lain gitu. Gembala adalah dia yang tahu kebutuhan domba-dombanya sekaligus hadir untuk memberi makan. Yang kedua kita mau belajar adalah gembala yang care. Nah saya senang menggunakan kata di sini, tetapi dengan sukarela dan juga tidak mencari keuntungan, tetapi pengabdian diri. Ini adalah tipe pemimpin yang sungguh-sungguh memberikan hidupnya. Seorang gembala yang care, yang hadir tanpa hitung-hitungan waktu, tanpa hitung-hitungan tenaga, tanpa hitung-hitungan materi. Menariknya di sini kata jangan dengan paksa itu menggunakan kata sukarela begitu, yang memang didasarkan pada tidak mencari keuntungan, dan juga ada kata sigap atau pengabdian diri.
Penggembalaan bukan hanya sebatas perkataan, perbuatan dan pemikiran, tetapi juga bukan bicara soal untung rugi. Tetapi kita sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah jemaat dalam situasi dan kondisi apapun. Makanya saya teringat dengan sebuah tulisan bahwa karakter gembala itu paling tidak itu memenuhi 3 syarat seperti ini. 3C saya tuliskan begini, yaitu adalah komitmen, lalu di situ ada compassion atau belas kasihan, lalu ada kompetensi. Kompetensi di sini bukan berarti bahwa kita harus punya keahlian di sini. Bukan berarti bahwa kita harus punya keahlian baru masuk dalam penggembalaan, tetapi kita mau belajar di dalam menggali kita punya keahlian ataupun juga kompetensi yang kita miliki. Maafkan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, seringkali kalau kita berada di dalam jemaat, ya tidak semua ya, tapi saya senang kebanyakan hamba Tuhan punya prinsip begini gitu ya. Dan mereka selalu menyediakan waktu. Tapi ada orang-orang tertentu ketika berada dalam pelayanan, dia mengatur waktunya begitu ya. Oh jam segini minta tolong ya jangan telepon ya karena saya libur begitu. Saya sedang istirahat begitu. Nah, kami punya kesan bahwa di dalam hidup itu seringkali kita menemukan hamba Tuhan yang tidak bisa setiap saat itu bisa ditemui. Padahal kita benar-benar menjadi gembala di tempat itu. Nah, bahkan seringkali kita menemukan bahwa jemaat itu sungkan untuk menelpon hamba Tuhannya gitu. Dan begitu sulit untuk care, begitu sulit untuk berkata bahwa Pak Gembala, Juan Tau, Lause, saya minta tolong begitu. Karena tidak ada rasa care di dalam seorang gembala yang hadir di tengah-tengah jemaat. Kadang-kadang jemaat itu juga sungkan karena melihat hamba Tuhannya tidak hadir sebagai seorang pribadi yang care. Nah, sekali lagi sharing pribadi yang kami bagikan hari ini, tentu konteks setiap daerah atau pelayanan itu berbeda-beda, tetapi bukankah gembala yang care adalah gembala yang sungguh-sungguh hadir bagi jemaat? Bagian yang pertama, kita ingin melihat bagaimana seorang gembala itu punya komitmen gitu ya. Nah, kalau dalam pelayanan biasanya saya secara pribadi itu punya 2 handphone begitu ya, bukan sok kaya begitu ya, bukan pamer teman-teman itu ya. Satunya itu adalah Android gitu ya. Android ya biasa dipakai untuk media sosial ataupun juga belajar gitu ya. Lalu satunya itu HP yang orang bilang HP jadul gitu ya. Itu monoponik. Jadi biasanya kalau malam HP Android itu kita silent gitu ya, jadi tidak kedengaran. Tetapi HP yang monoponik itu kita on kan 1x24 jam gitu ya. Jadi biasanya jemaat itu akan menelpon gitu ya. Biasanya dalam pengalaman kami pernah jam 1 malam gitu ya. Lause, tolong ini keluarga saya sedang membutuhkan pertolongan. Saya minta tolong diantar ke rumah sakit. Jadi saya sama istri biasanya langsung gitu ya. Jadi istri saya jadi pendamping sopir gitu. Jadi saya sopirnya gitu. Kami berangkat. Jadi biasanya nanti masuk di kamar baru kami tinggalkan. Nah, lalu ada juga suatu hari Minggu gitu ya. Suatu hari Minggu yang notabene full pelayanan. Biasanya jam 5 pagi sudah bangun untuk mempersiapkan pelayanan, ibadah pagi sampai komisi gitu ya. Biasanya jam 9 malam gitu baru kami masuk kamar gitu ya, baru istirahat. Dari pelayanan full itu. Baru masuk kamar. Kami ditelepon. Lause, bisa enggak ke rumah? Ini ada sedikit miskomunikasi gitu. Lalu kami pergi gitu ya. Dan kami menolong jemaat di dalam pastoral itu. Dan kami pulang sekitar jam 1 atau jam 2 malam. Itu adalah suka dukanya pelayanan. Nah, kalau bicara soal compassion, belas kasihan gitu ya. Suatu waktu jemaat kami ini maksudnya sedang kena pandemi gitu ya. Isolasi mandiri. Dan rupanya ketika isolasi mandiri satu keluarga itu tidak ada yang berani untuk membawakan, kalau di daerah itu kan memang agak sulit ya.
Kalau misalnya kita di kota besar bisa aja Gojek atau Just Tip atau apalah gitu ya, kita tinggal klik begitu bisa antar langsung ke rumah. Tapi kalau di daerah atau di tempat-tempat tertentu enggak bisa. Sementara mereka itu sedang isolasi mandiri. Mereka itu sedang di dalam tidak bisa keluar rumah, tetapi membutuhkan kebutuhan hidup. Mereka membutuhkan air, membutuhkan gas, membutuhkan ikan, membutuhkan beras gitu. Dan bagaimana kalau majelis semua takut? Bahkan sempat saya tanya kepada seorang teman hamba Tuhan, bisa enggak bantu karena saya masih kuliah gitu ya. Karena kebetulan pas jam kuliah mereka telepon saya, Lause kami kehabisan gas gitu. Terus rekan hamba Tuhan saya itu bilang, wah Lause itu kan mereka kan satu rumah itu isolasi. Saya juga takut ke sana gitu ya. Lalu habis kuliah teman-teman sampai sore itu biasanya, karena kalau kami kuliah itu jam 1 sampai jam 4 begitu ya. Biasanya setelah kuliah baru saya pergi. Jadi mereka itu dari pagi tidak masak sampai sore. Bukan berarti bahwa saya lebih hebat daripada mereka. Bukan saya menganggap enteng mereka sedang isolasi mandiri. Tetapi sekali lagi panggilan penggembalaan itu, panggilan untuk menggembalakan domba itu adalah panggilan di dalam hati nurani saya, hati nurani kita sebagai hamba Tuhan. Bahwa mereka itu sedang membutuhkan. Mereka itu sedang membutuhkan perhatian kita. Siapkah kita untuk pergi menjemput, ya orang bilang menjemput maut ya, tapi ya puji Tuhan sampai sekarang ya kami sehat gitu ya. Tuhan percayakan pelayanan itu. Ya walaupun seringkali merenungkan ya, kalau Tuhan izinkan semua hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi itu semua karena kehendaknya gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan bicara tentang spiritualitas jemaat, kompetensi. Nah, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, di masa pandemi itu saya baru kenal yang namanya Zoom gitu ya. Dan saya baru pertama kenal yang namanya OBS gitu. Dan bukan seperti teman-teman zaman sekarang ya, langsung lihat di YouTube langsung tahu gitu ya. Tapi saya harus belajar, dituntun sama teman-teman saya gitu. Tetapi saya berusaha untuk belajar bagaimana itu mengoperasikan yang namanya OBS, bagaimana mengoperasikan Zoom, bagaimana siaran langsung begitu atau live streaming. Saya baru belajar karena dulu itu kita tidak pernah tahu hal-hal seperti ini. Nah, belum lagi teman-teman kalau misalnya kita mau katekisasi online, lalu ada anak-anak kita yang mengatakan, Lause, saya mau ikut katekisasi online tapi saya tidak punya paket. Mengerti ya maksud saya ya? Apa yang kita lakukan? Atau kita bilang, enggak, minta sama papa mamamu toh, kalau enggak ada enggak usah ikut gitu. Enggak mungkin kan? Nah, disitulah sebetulnya kita mau hadir. Bahkan di dalam pelayanan kami soal spiritualitas itu, kami biasanya di jemaat kami itu dia kesulitan. Mereka punya Android tapi kadang-kadang tidak punya paket. Kadang mereka punya paket, punya Android tapi mereka tidak belum mampu untuk operasikan apa yang namanya YouTube begitu ya. Sehingga yang kami lakukan adalah menyiapkan hard copy ibadah untuk diantar ke rumah-rumah, walaupun memang kami bagi tim. Dan rumahnya yang paling dekat itu, yang paling dekat jemaat kami adalah 8 kilo dari gereja. Jadi kami harus antarkan satu-satu. Itu adalah bagian daripada pelayanan. Nah, oleh karena itu teman-teman, dalam situasi yang demikian kami teringat bahwa Tuhan sepenuhnya menolong kami, memampukan kami untuk melayani di dalam penggembalaan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sampai hari ini. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, saya ingat dengan sebuah tulisan atau sebuah quotes yang mengatakan begini, kepemimpinan itu bukan tentang kamu atau tentang saya begitu ya, tentang kita. Tetapi kepemimpinan itu adalah tentang orang-orang yang kita layani. Mereka kita layani, bukan kita melayani diri kita. Gembala yang baik adalah memikirkan orang lain terlebih dahulu, kemudian dirinya. Bukan berarti bahwa ya sudahlah saya siksa diri lalu orang lain baik gitu, enggak juga.
tetapi bagaimana kita memikirkan orang-orang yang kita layani. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menjadi gembala, pelayan Tuhan adalah panggilan yang memang kita datang untuk memberi makan. Kita datang untuk care kepada mereka yang kita gembalakan. Bagaimana dengan setiap kita yang hadir hari ini? Bagaimana dengan setiap kita yang hadir di ruang Zoom hari ini? Apa yang menjadi komitmen kita di dalam pelayanan penggembalaan? Maukah kita hadir sebagai gembala? Maukah kita hadir sebagai hamba Tuhan? Sebagai pelayan Tuhan untuk memberi mereka makan? Hadir sebagai pribadi yang care bagi mereka. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia dan setia dalam menggembalakan jemaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Tuhan menolong kami untuk boleh melihat kembali panggilan kami sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai orang-orang yang Tuhan panggil. Biarlah kami sungguh-sungguh boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, hamba-hamba Tuhan yang sungguh merespon panggilan Tuhan untuk menggembalakan kawanan domba Allah. Tantangan pelayanan pasti ada Tuhan, tetapi kami mau semakin mengimani, semakin mentaati setiap panggilan kami sebagai hamba Tuhan. Tuhan pasti menolong kami melewati setiap tantangan hidup. Tolong rekan-rekan kami, mahasiswa yang sedang studi di tempat ini Tuhan, agar mereka menjadi gembala-gembala yang baik, gembala-gembala yang setia di dalam setiap ladang pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan melihat laporan persembahan minggu lalu. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan via transfer bisa melihat melalui rekening BCA BEM STTA. Jemaat yang terkasih, Yesus adalah gembala yang agung. Marilah kita mengambil teladannya yang mau memimpin dan menjaga kita sebagai dombanya. Mari kita nyanyikan Yesus seperti gembala. Yesus seperti gembala, kami sebagai dombanya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Kita nyanyikan bait yang kedua. Tuhan sudah janji terima orang salah dan sesat. Tuhan memberi perhentian bagi yang menanggung berat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berserah padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berserah padamu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat Tuhan, atas kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami juga dapat memberikan sedikit dari persembahan dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menyerahkan bila Engkau Tuhan, bila persembahan ini dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila Tuhan juga memberkati orang-orang yang mengelolanya. Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri.
Marilah kita kembalikan kemuliaan dan hormat hanya kepada Allah. Kita nyanyikan doksologi dan kita tutup dengan doa Bapa kami. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.